Allah jelaskan kepada kita semua, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, dan dari perut lebah tersebut ia mengeluarkan minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi syifa'ul linnas, dan dari cairan ataupun madu yang ia keluarkan tadi, syarabun mukhtalifun tadi, minuman yang bermacam-macam warna tadi merupakan syifa'ul linnas, obat bagi seluruh manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan sesungguhnya seluruhnya itu, inna fi dzalika, pada hal tersebut adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Ini landasan awal kita nih, Ustaz. Allah jelaskan ternyata dalam lebah tadi yang mengeluarkan yakhruju min butuniha, yang keluarkan dari perutnya adalah syarabun mukhtalifun alwanuhu syifa'ul linnas. Setiap yang keluar dari minuman yang keluar dari perut lebah tadi, ia merupakan obat bagi seluruh manusia. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah madu tadi. Nah, ini landasan awal kita, dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari, dia sampaikan bahwasanya madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit. Madu adalah penyembuh bagi semua ataupun setiap sakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir di panggung dakwah, pondok dakwah podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini yang kami hormati Ketua Pembina Podcast Fastabiqul Khairat, kemudian pemateri kita yaitu Al-Ustadz Hasbi Yardi SS. Baik, Ustaz. Ya. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kemudian seluruh tim dakwah podcast Fastabiqul Khairat, kemudian terkhusus tentunya untuk para pencinta, pendengar podcast Fastabiqul Khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat min lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, narasumber kita pada hari ini ya mungkin tak asing lagi bagi kita karena beliau sudah berkecimpung lah di Rokan Hulu ini. Kemudian beliau juga imam masjid silaturahim, Ustaz kan? Ya, Wonosobo Timur.
ya, imam masjid. Kemudian beliau juga ketua MUI, ketua MUI Kecamatan Rambah. Kemudian banyak betul jabatan beliau sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau sudah, insya Allah, sudah berkeliling di Kaulu untuk berdakwah, untuk menyampaikan syiar dakwah di Kaulu ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Amin ya Allah, amin. dan keberkahan umur untuk Buya kita ini. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin rasanya kita tidak menahan lagi, kita nggak sabar lagi mau mendengar tausiah ataupun nasihat dari beliau. Hari ini kalau nggak salah judulnya khasiat madu dalam pandangan Islam. Nah, itu Ustaz. Baik, mungkin kita serahkan kepada guru kita, narasumber kita, Al Ustadz Hasbi SS. Kepada Al Ustadz dipersilakan. Baik Ustaz. Mulai Ustaz ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya, bahagia rasanya, dan juga merupakan suatu kehormatan nih Ustaz. Saya diamanahkan untuk dapat hadir di podcast Pastabikul Khairat ini di Pesagang ini. Suatu kehormatan, suatu kemuliaan, dan insya Allah suatu kebaikan untuk kita semua. Amin. Dengan dihadirnya kita bersama pada siang menjelang sore ini dalam kajian, boleh dibilang kajian singkat kita yang temanya nanti masalah berkenaan madu gitu ya. Salawat dan salam kita hadiahkan ke arwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Seluruh pengurus dan juga petinggi podcast Pastabikul Khairat ini, salam hormat tumpangkan kepada Al Ustadz Sparman SS tadi. Baik Ustadz, sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Ini mohon maaf nih, di depan para guru nih agak segan pula nih, hilang materi awak Ustadz gitu ya. Enggak alasan. Duduk di depan para guru semua nih agak apa nih ya, tapi inilah bagian dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr kita. Kalau kita bercerita tentang madu nih Ustaz, madu ini sebetulnya sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita bahas begitu ya. Iya. Tapi kita fokus pada siang hari ini adalah madu ataupun hasil yang dikeluarkan dari lebah gitu Ustaz, ataupun sejenisnya gitu ya. Ataupun yang diisap dari lebah ataupun sejenisnya dari saripati bunga dan ia keluarkan gitu. Nah, itu dia madu ini yang kita bahas, bukan bab madu lain Ustaz ya. Ya. Ini babnya lain lagi Ustaz. Ini Nanti madu lain nanti marah Ustaz. Baik, kita berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam surah An-Nahl ini Allah jelaskan kepada kita semua, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, dan dari perut lebah tersebut ia mengeluarkan minuman yang bermacam-macam warnanya. Fihi shifaa'un linnas, dan dari cairan ataupun madu yang ia keluarkan tadi, syarabun mukhtalifun tadi, minuman yang bermacam-macam warna tadi merupakan syifa'ul linnas, obat bagi seluruh manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan sesungguhnya seluruhnya itu, inna fi dzalika, pada hal tersebut adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir. Ini landasan awal kita nih Ustaz. Allah jelaskan ternyata dalam lebah tadi yang mengeluarkan yakhruju min butuniha, yang keluarkan dari perutnya adalah
syarabun mukhtalifun alwanuhu syifa'ul linnas. Setiap yang keluar dari minuman yang keluar dari perut lebah tadi, ia merupakan obat bagi seluruh manusia. Inilah yang sering kita sebut dengan istilah madu tadi. Nah, ini landasan awal kita, Ustaz. Dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari, dia sampaikan bahwasanya madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit. Madu adalah penyembuh bagi semua ataupun setiap sakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan hati ataupun kekusutan apa namanya, kekusutan pikiran gitu, ataupun pikiran yang sakit, obatnya adalah Al-Quran. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka saya sangat anjurkan, sarankan kepada umatku untuk berpegang dengan dua hal ini. Artinya, untuk menyehatkan secara zohir itu butuh kita namanya madu, San. Madu itu dia keluarkan dari lebah tadi. Dan untuk menyehatkan ruh kita ini tentu mesti juga dikuatkan dan diikat dengan Al-Quran. Maka baginda Rasulullah, kuatkanlah dengan dua hal ini. Maka dari itu, Ustaz, sangat dianjurkan sebetulnya bagi kita Muslim ini juga, terkhusus bagi pejuang-pejuang dakwah nih, Ustaz, yang kadang siang di sini, sore dah di sana, malam di sana lagi. Kadang saya tengok dia saat dijadwalkan kawan membalik ini, pagi di sini kan. Kadang zuhurnya dah di sana, jam 2.30 dah ngisi kerja di sini. Nanti asar, pada asar sini lagi. Maghrib dah, Masya Allah luar biasa. Maka harapan kita salah satu untuk penguat stamina kita adalah kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dianjurkan untuk mengkonsumsi madu, Ustaz. Jadi harapan kita zohir batinnya sehat ini. Zohirnya sehat, ruhnya sehat, dengan harapan menambah kekuatan kita untuk melalang buana gitu ya, ataupun berkeliling dalam menyampaikan dakwah ini. Tapi ini, Ustaz, yang perlu kita kuatkan juga, ini hanya wasilah nih, Ustaz. Hanya upaya untuk menguatkan fisik ini. Ini ternyata ini penjual madu sakit-sakit juga nih misalnya, kan? Iya. Ini kan penjual madu kan, tapi sakit juga, kan? Ini kan hanya apa namanya? Hanya wasilah kita untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Setelah kita lakukan usaha, misalnya kita konsumsi madu, dalam hadis lain dalam Ibnu Majah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya apa kata beliau? Barang siapa yang minum madu pada tiap paginya 3 kali dalam setiap bulannya, maka ia tidak akan ditimpa bala ataupun penyakit yang berat. Nah, ini kan luar biasa, Ustaz. Biasa. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang mengkonsumsi ataupun minum madu pada setiap paginya 3 kali pada setiap bulannya, maka ia tidak akan ditimpa bala ataupun penyakit yang berat. Ini hanya upaya nih, Ustaz, yang usaha dengan harapan dengan mengkonsumsi madu ini badan kita sehat dan menambah pikiran kita juga sehat, dengan harapan makin sehat dalam perjalanan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, Ustaz, sekilas pengantar kita pada siang hari ini. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi lah begitu, Ustaz, ya. Berdiskusi nanti hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, kita akan sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin demikian, Ustaz. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dulu, Ustaz, ya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah menyampaikan kepada kami bahwasanya khasiat daripada madu ini banyak sekali betulnya. Ya. Banyak. Di sini kami mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz, karena lama ya juga terpikir di benak ini. Gerakan madu ya. Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz, membedakan madu asli itu dengan madu yang palsu ataupun yang enggak asli? Karena kemarin pernah saya beli madu, Ustaz. Pernah saya beli madu, kemudian saya lihat memang
nampak apa namanya itu? Lebahnya. Oh, asli nih. Saya beli lah. Iya, ya. Saya beli, pulang. Pas pulang diminum rasa manisan. Masian ya. Nah, Mungkin dia kadang pakai ember Ustaz. iya, Iya, pakai ember kan. tetehnya Di kan. bawahnya sarang nih kan. Iya. Betul. Itu bagaimana caranya? Rupanya nggak asli kan. Iya, iya, Nah, betul. kemudian bagaimana caranya membedakan yang mana yang asli dan yang palsu? Atau kata orang ada juga kan? Iya, iya, betul. Kalau membedakan yang asli atau yang palsu itu, kalau yang asli itu kalau dibawa di rumah pecah gitu. Itu Ya betul betul. Ustaz. Nah, coba kita jelas Masya Allah. serahkan kepada Ustaz Buya kita. Mohon maaf nih para Ustadz nih, mohon maaf nih semua nih. Memang pertanyaan yang luar biasa memang. Dan ini juga menjadi pertanyaan kebanyakan masyarakat dan juga termasuk para pecinta madu ini. Saya sering sebut sahabat sepermaduan, nah gitu ya. Nah, sahabat sepermaduan. Ini juga pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh sahabat sepermaduan kita. Bagaimana cara membedakan madu asli ataupun madu palsu gitu ya, ada madu tidak asli. Memang yang pertama bilang betul ada betul Ustaz. Iya. Kalau kita beli madu, kemudian bawa ke rumah, istri kita tersenyum, berarti tak asli nih. Ini dokter ya, dokter mohon maaf nih. Tapi kalau kita beli madu, kemudian kita bawa ke rumah melayang piring, nah ini berarti asli. Ini bercanda, ini madu lain Ustaz. Ini bab madu Ustaz, bab bermadu ini. Bermadu. Nah, tapi di sini kita fokus sahabat sepermaduan tadi. Nah, salah satu tanda madu asli atau tidak asli Ustaz, salah satu Ustaz, dia memang hasil diuji di labor ya Ustaz. Oh, diuji di lab gitu kan. Di lab itu dia salah satu membuktikan keaslian Mars gitu Ustaz. Ini pertama ini. Memang yang saya bilang tadi, banyak terkadang orang yang jual madu kita tidak menfitnah siapa-siapa ya, tapi terkadang begitu kita jumpai Ustaz. Dibawa dalam ember, kemudian sarang pun dia masuk, meyakinkan kita nih Ustaz. Sering juga pelanggan nih cerita-cerita begitu kan. Kemarin. Kayak aslinya. Kemudian ternyata setelah dibeli ndak memastikan, ndak yakin nih ndak asli gitu kan. Pas dirasa sama ini. Iya betul. Sama inisan gitu kan. Dan kadang memang Ustaz, karena pelanggan madu ini terkadang ya beli madu itu di samping yakin itu asli, dia juga terkadang membeli itu melalui yakin dengan orang Ustaz. Itu dia Ustaz. Jadi yang pertama untuk menandai apakah ini palsu atau asli, ini untuk kawan-kawan semua, sahabat yang menyaksikan dimanapun, yang pertama memang dipastikan diuji lab dia, labor. Diuji. Biasanya kita, kami dulu sama kawan-kawan juga madu sebagian kita uji keaslian labornya. Kemudian yang kedua, aroma dan rasa Ustaz. Rasanya. Ini biasanya bagi yang sudah pecinta madu tinggi Ustaz. Bagi pecinta madu tinggi ini bisa dia kan? Aroma dan rasa madu itu bisa ya apa namanya? Ya rasakan Ustaz. Termasuk saya pribadi Ustaz. Saya termasuk pecinta madu tertinggi, tinggi lah ibaratnya. Ini terus. Karena bisa saya Tapi madu yang apa tadi ya? Bukan madu asli, bukan pecah piring ya. Masih lebah maksudnya. Ya. Bukan madu yang itu. Aroma rasa. Kemudian yang ketiga Ustaz. Yang ketiga itu adalah langsung terjun ke lapangan Ustaz. Terjun ke lapangan Ustaz. Itu bukan terjun ya. Ini bukan terjun dari kayu. Iya. Terjun ke lapangan Ustaz. Saksikan orang manen langsung Ustaz. Itu di video saya anak tepian Ustaz. Ada YouTube saya memanen madu. Waktu itu saya panen madu sama kawan-kawan di daerah Sontang. Pakai apa Ustaz? Ini kasih alat jaring Ustaz. Memang kalau pas gigit sakit juga Ustaz. Iya. Nanti tanya lagi Ustaz. Tapi apa namanya Ustaz? Itu dia Ustaz. Terjun langsung ke lapangan tempat kita panen. Memastikan bahwasanya yang kita konsumsi adalah madu-madu asli. Karena memang banyak orang yang curang dalam berdagang. Allah kan juga jelaskan dalam Al-Qur'an Ustaz, wailul lil mutaffifin Ustaz. Celaka bagi orang yang curang kan, termasuk barangkali Ustaz ini menipu Ustaz. Penipu dalam berbisnis, termasuk bisnis madu ini. Kemudian perlu saya ingatkan Ustaz. Saya dulu pernah jumpa nih Ustaz. Ada orang yang komplain ini. Komplain dia setelah beli madu dengan kita, kemudian ia dapati madunya bersemut Ustaz. Bersemut. Ada juga anggapan orang
kalau madu asli itu dia nggak mau gigit semut. Itu dia, Zat. Itu ada juga itu, Zat. Jadi Pak Dokter, ini apa nih? Ada juga jamaah ini pelanggan sahabat sepermaduan ini karena dulu komplain ya. Setelah beli madu, dia dapati ada semut yang datang ke madu. Kemudian saya sampaikan, dia bilang ini Pak Imam ini enggak asli nih Imam, karena semut mau nih, dia bilang. Karena selama ini kita terdoktrin oleh isu-isu kalau madu di semut suka madu berarti dia tanda madu tak asli. Sebetulnya itu bagian dari mitos, Zat. Bagian dari mitos. Ya. Karena dalam madu ini ada kadar gula, Zat. Tak bisa dipisahkan. Tidak bisa ya. Kalau semut itu jangankan di depan mata, seberang lautan pun dicari, Zat. Kalau gula, Zat. Nah, ini pasti apa nih, Zat? Pasti emang ada makanannya ya, Zat. Malah yang perlu kita khawatirkan ketika madu ini tak disukai oleh semut. Mana Zat? Ada ikan-ikan dulu kita sering jumpa orang-orang jual ikan, kalau lalat saja tak mau. Itu perlu kita khawatirin, Zat. Ya, banyak kimia mungkin ya. Boleh jadi kan, itu bukan berburu, tapi ini bagian dari ilmu, Zat ya. Termasuk tadi, Zat, ketika semut tak mau, mungkin perlu kita khawatirkan nih. Ini pasti ini aslinya nih, semutnya tak mau gitu kan. Ini kemudian ada yang masuk kulkas, Zat. Ada terkadang orang masuk madu ke kulkas, langsung ketika dia udah masuk ke kulkas, pas dia jumpai beku, langsung entah asli nih, Pak Imam. Nah, dia banyak cara nih, Zat. Ini mohon maaf kepada kawan-kawan ahli madu yang menyaksikan langsung, ini mohon baiki juga nanti kan. Ketika kita masukkan ke dalam kulkas, dia sifat madu ini ada mengkristal namanya. Ya. Kalau saya baca-baca dulu di daerah barat itu, mereka lebih suka dengan madu yang mengkristal. Mengkristal tuh beku deh, Zat. Tapi yang mengkristal lah namanya. Masuk kulkas, mengkristal semua, Zat. Tapi keseluruhan. Yang barangkali palsu itu, Zat, ketika masuk kulkas ada seperti endapan. Nah, misalkan kita apa, Zat? Minum, Zat. Misalkan madu ini, madu, minum dulu, Zat. Misalkan ini madu penuh nih. Ketika kita masuk kulkas, di 1 jari 2 jari ini ada endapan putih. Terpisah dia. Di atasnya pun tetap berwarna merah, misalkan madu ini barangkali boleh jadi ini palsu. Tapi kalau keseluruhan mengkristal, seluruh isi botol nih, nah ini bukan bagian dari madu palsu. Ini juga bagian perlu kita sampaikan juga bagi para sahabat sepermaduan nih, perlu jadi penambah ilmu nih, Zat. Nah, itu mungkin barangkali, Zat. Baik. Jadi salah satunya para pecinta podcast Paswal Khairat tentang madu ini, salah satu menandakan aslinya dites di labor, Ustaz, ya. Kemudian langsung kita terjun di lapangan. Iya, betul. Nah, baik. Yang kedua lagi, Ustaz. Nah, lanjut. Apa kira-kira manfaat madu itu untuk kesehatan, Ustaz, untuk tubuh kita ini, Ustaz? Betul ya. Nah, memang tadi udah Ustaz jelaskan, ya, kan? Betul. Tapi coba Ustaz jelaskan satu persatu gitu, Ustaz, biar kami jelas, ya kan? Baik, Zat. Memang di awal sudah kita sampaikan, Zat. Khasiat madu itu yang pertama syifa'ul linnas, kata Allah kan, obat bagi seluruh manusia. Ini penting, obat nih. Yang Allah sebut obat ini, kunci utamanya kita harus yakin, Zat. Yakin ya. Ya kan? Memang kadang obat nih, kalau orang kita bilang, kadang cocok-cocokan. Nah, ada orang yang konsumsi madu, serasi dia, cocok. Ada orang minum madu udah bertahun-tahun, tapi tidak ada manfaat nih. Nah, gitu kan. Tapi memang madu, Zat, ada orang yang cocok-cocokan nih. Dulu saya jumpa ada pelanggan madu, terakhir dia bilang gini, Pak Imam, saya kayak enak minum madu lagi ya. Kenapa, Cik? Kenapa? Saya bilang, karena setelah saya minum madu, berat badan saya nambah nih, kata dia. Karena kata dia, gitu dia, kata dia. Ini pengalaman orang bilang langsung, Zat. Menambah setelah saya minum madu, kata dia, nafsu makan saya naik nih. Gitu kan, naik. Mohon maaf, Imam, mungkin sementara saya istirahat dulu madu ini. Kan. Saya kan baru mungkin makin besar mungkin. Tapi bukan itu juga nih pembesarannya gitu ya. Ini bagiannya. Kemudian obat bagi manusia, betul ya. Kemudian tadi yang disampaikan Nabi memang untuk untuk penyembuh semua penyakit adalah bagian dari badannya adalah madu. Kemudian contoh sederhana yang bisa juga kita jadikan obat, untuk obat mata juga bisa lah, mata. Memang kalau kita misalnya kita buka mata,
teteskan ke mata ini, tapi nggak banyak Ustaz ya. Mungkin entah 1 tetes saja. Iya. Oh, Itu memang pertama itu jatuh menetes ke mata memang terasa kasih cabai Ustaz. Memang terasa cabai. Oh, teteskan. pedih kalau masa awal. Pedih ya. Kan, Memang pedih betul Ustaz. Mas teteskan, kemudian kita pejam mata Ustaz. Sambil dinikmati. Nah, itu bagian dari pembersih apa nih Ustaz? Pembersih matanya. Ini mungkin bagian-bagian banyak khasiat lain Ustaz. Mungkin kita bisa browsing di Google lah begitu saja, banyak khasiat lain dari madu. Tapi di antaranya Ustaz, untuk pembersihan matanya Ustaz. Bisa Ustaz. Menambah stamina juga Ustaz, menambah apa ya? Letih segala macam gitu ya. Gitu Ustaz. Cocok juga untuk apa nih Ustaz? Untuk musim dingin nih. Konsumsi madu gitu kan. iya, cocok. Gitu Ustaz ya. Nanti marah Ustaz Aryan, sorry. Baik, sudah kita dengarkan khasiat daripada madu itu memang banyak. Jadi para sahabat podcast, jadi kiranya badannya rasa sakit, ya boleh coba juga. Ya betul. Madu Pak Imam ya. Madu Pak Imam. Ya. Ustaz kita nih. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya lagi. Gini Ustaz, memang agak panjang nih Ustaz. Beda lebah dulu dan sekarang Ustaz. Kenapa saya pertanyakan itu Ustaz? Gini, saya melihat di YouTube, orang pas manen lebah itu, saya tengok bahkan kadang-kadang tidak ada dia menggunakan penutup lah, ya. pengaman lah. Pengaman ya. Dia cuma mengambil suluh lah bahasa kita Ya. untuk membakar sarang lebah itu kan, lebah itu kan. Muasopi. Muasopinya. Tapi tak ada gigit Ustaz. Ya. Entah memang ada doanya, Masya Allah. entah kenapa, Ya. atau enggak gigit lagi lebah sekarang. Bagaimana Ustaz? Coba Ustaz. Masya Allah. Ya. Memang Ustaz, pertama kalau kita dengar cerita-cerita orang dulu, memang madu ini ada ahlinya juga Ustaz. Ada doa yang ada. Memang teori Ustaz. Teori itu harus dikuasai memang Ustaz. Nah, kalau saya Ustaz pernah ikut panen itu memang madu madu akasia, madu akasia yang kami buat kotaknya, tapi tak ada tambahan asupan makanan kita, tidak ada. Memang kemudian kita lepaskan dia mengambil dari saripati daun akasia itu. Madu akasia. Makanya dulu pernah saya ikut panen hanya menggunakan pengaman Zat. Tapi ketika lebah misalkan terjepit Zat, memang sakit juga gitu Zat. Nah, tapi berbeda dengan lebah-lebah yang yang diambil oleh orang tua-tua dulu Zat. Itu memang ada ahlinya Zat. Kalau saya memang kalau yang madu sialang namanya Zat. Madu sialang yang pohon besar. Itu kalau saya pribadi memang belum berani Zat, belum berani. Nah, tapi memang harus dicoba juga nih. Saya heran juga nengoknya kan. Kok gak ada gigitnya gitu. Makanya saya bertanya sama Ustaz karena udah ahlinya kan. Masya Allah. Kalau itu dia Zat. Kalau untuk madu lebah liar nih ataupun madu sialang, kalau si pribadi memang belum berani Zat. Berat besar tantangannya juga nih Zat. Memang kita belum ahli, kita baru barangkali sebatas ahli sedikit-sedikit belajar ilmunya, kemudian ahli juga untuk mencoba berbisnis begitu deh Zat. Sambil pelajari gitu Zat. Berarti bisa juga dipelihara Zat ya? Bisa deh Zat. Sampai kata tadi kan dia lepaskan di luar, nanti dia pulang sendiri, berarti buat sarang lagi. Dia ada ratu deh Zat. Ada ratunya. Ratu itu enggak pergi. Dia dalam kotak itu deh Zat. Ratunya itu. Iya betul. Berarti satu aja mungkin apa namanya? Kalau kita bahas bab lebahnya detail panjang luar biasa. Panjang ya. Baik. Selanjutnya lagi Zat. Oke. Terakhir mungkin Zat ya? Ya, Ini terakhir. Dari sekian banyaknya usaha, ada yang gorengan, kemudian yang buat kedai, kemudian banyak lagi yang lain. Kenapa Ustaz termotivasi dengan menjual pengusaha madu? Kenapa? Mungkin ada kisah atau gimana Ustaz? Coba. Ini luar biasa Ustaz. Iya. Nah, pertama Ustaz, kalau sekarang saya bertanya nih, ada kisah untuk saya sampai dulu nih. Iya. Saya ikut bisnis madu ini Zat, itu ketika corona datang dulu Zat. Ada juga hikmah corona begitu deh kan. Ada ambil hikmah kebaikan dari setiap kejadian Zat. Jadi
waktu itu Ustaz, saya ikut di travelnya pun tidak berjalan Ustaz. Karena namanya musim corona, jangankan umroh, haji pun tak bisa berangkat kemarin gitu kan. Dosen pun waktu itu ngajar pun waktu itu tidak jalan Ustaz. Nggak jalan. Sementara ini apa namanya, sistem rumah tangga ini mesti berjalan ini, tidak boleh terhenti gitu kan. Rantai ini harus jalan. Jadi biasa setiap pagi, walaupun tidak ada ngajar, nggak ada travel pun tidak mungkin orang daftar umroh, tapi saya keliling ya. Habis subuhnya ada kegiatan lain, saya keliling, niat aja, Bismillah ini semoga ada wasilah melangkahnya kaki ini, gas Honda ini ada usaha yang kau berikan. Gitu modal itu, nggak ada yang entah tuju kemana gitu kan, karena sekolah libur gitu kan. Musim corona itu memang travel tutup. Jadi dengan wasilah itulah, dengan kita langkahkan kaki tadi, jumpa kawan San. Nah ini kawan nih luar biasa nih, apa nih San, kebaikan gitu kan. Dah lama kenal, dari dia SMA saya dah ngajar sampai dia dah kuliah, saya kenal beliau lagi. Dia bilang, Pak Imam, saya dari mana, bilang cerita-cerita saat ngawal apa ini perbincangan kami. Ustaz, boleh minum Ustaz. Kemudian dia sampaikan, Pak Imam mau usaha madu nih katanya. Saya langsung bilang, kalau maunya mau, saya bilang, tapi saya pribadi belum ada pengalaman nih bagaimana nih jual madu nih. Sekarang enggak begitu tadi ya. Coba dulu posting, share ke WhatsApp-nya, grup-grupnya, WA-nya, kemudian Facebook, share aja dulu. Bawa madu kita ini. Gitu waktu itu dia. Karena Pak Imam sedikit banyak punya relasi, gitu. Begitu menyemangati kita nih. Alhamdulillah dari Jumat Ustaz. Ya. Saya ini kisah luar biasa memang. Pagi itu kita flashback cerita awal, kita kembali ke awal. Itu mungkin waktu-waktu duha, saya sholat duha di Jami itu, Jami sholat duha, saya memang berdoa, Allah ya Allah berikan kemudahan urusan nih Allah kan. Kemudian saya ke jumpa kawan tadi, saya langsung share ke Facebook, WA, langsung ada orang yang pesan madu. Nah, lihat. Langsung ya. Dan alhamdulillah pelanggan pertama saya pun belinya pas di Jami Ustaz. Di Gapura Masjid Jami Negori. Saya tadi jam 9 lebih, jam 9-nya bermunajat di sana. Kemudian pelanggan pertama saya beli madu pun di kami transaksinya di apa Ustaz? Di luar masjid Ustaz, di Gapura itu kan. Ini kisah awal bermulanya saya ikut madu Ustaz. Alhamdulillah sampai hari ini pun masih Allah berikan kemudahan dalam usaha madu ini Ustaz. Berkembang. Ya walaupun kadang ada turun naik Ustaz. Turun naik. Namanya usaha begitu ya. Tapi alhamdulillah sedikit usaha ini sangat membantu Ustaz. Nah, kenapa saya memilih usaha madu memang Ustaz? Saya berharap ini wasilah untuk mengikuti sunnah ya juga nih Ustaz. Kita berharap ada, bukan mengatakan usaha lain tapi bagus, semua usaha ini kan bagus. Tapi memang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tadi, madu ini bagian dari syifa, obat, dan berharap usaha madu ini menambah nilai kebaikan lebih nih Ustaz. Semoga bisnis pun jalan, wasilah obat memberikan kesehatan untuk kawan-kawan pun jalan gitu ya. Makanya dalam proses jual beli pun sering saya gunakan proses jual juga, cuman tetap ada nilai memberikan hadiah di dalamnya gitu. Nah, itu mungkin barangkali Ustaz. Baik, sudah sama-sama kita dengar. Jadi kepada Ustaz kiranya kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena sudah mau hadir di tempat kami ini di podcast Fastabiqul Khairat ini, kemudian menyampaikan ilmunya. Baik, mungkin bisa kita sampaikan kesimpulan dikit ya. Ya, baik. Untuk sebagai kesimpulan kita serahkan kepada guru kita. Baik, terkhusus untuk para petinggi pengurus podcast Fastabiqul Khairat dan juga sahabat sepermaduan dimanapun berada gitu ya. Sahabat sepermaduan biasa saya sampaikan. Madunya madu Pak Imam nama saya, madu Pak Imam. Saya menyapa kawan-kawan ini sahabat sepermaduanku. Nah, yang Allah lapangkan rezeki, coba-cobalah mungkin untuk mengkonsumsi madu ini. Bagi yang sudah senantiasa selalu mengkonsumsi madu,
berupayalah untuk senantiasa sediakan stok di rumah nih Ustaz, gitu Ustaz ya. Harapan gitu Ustaz. Kemudian bagi dengan harapan madu ini menjadi wasilah untuk menambah sehat badan ini Ustaz. Seluruh penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah dalam beraktivitas, mudah dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Mungkin itu dia Ustaz. Semoga Pasbikul Khairat ini makin berkembang juga nih Ustaz, makin jaya. Suatu hari nanti harapan itu Ustaz, kalau perlu nanti ada waktu luang dan bisa kesempatan, perlu kita buat podcast nanti secara langsungnya di apa Ustaz? Di tempat madu itu ya. Nah, boleh. Di permaduan ini. Kalau perlu nanti kita bawa seluruh kru ini ke sana gitu ya. Kru istilahnya gitu ya. Oke, mungkin tak banyak hal yang dapat saya sampaikan Ustaz. Mohon maaf banyak kekurangan Ustaz ya. Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Pak Ustadz Hasbi Yardi SS, kemudian seluruh para pecinta sahabat podcast Pasbikul Khairat. Terima kasih juga yang sudah mau mendengar, yang sudah like, share, subscriber. Tentunya aku ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum subscriber dan like, share, maka kami berharap sekali bantuan ataupun dukungan dari sahabat-sahabat semua. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hamba yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.